Assalamualaikum. Hari ini kita masih belajar tentang Quran Surat Al-Kafirun. Yang kita pelajari tentang hukum tajwid yang ada dalam Quran Surat Al-Kafirun dan juga isi kandungan dari Quran Surat Al-Kafirun. Membaca Al-Quran hendaknya menggunakan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian lihat lingkaran hitam tersebut. Pada lingkaran hitam tersebut, hukum bacaannya yaitu mad jaiz munfasil. Karena huruf ya berharokat fathah diikuti alif bertemu dengan huruf hamzah di lain kata. Cara membacanya panjang selama 2 atau 5 harokat. Contoh cara membacanya. Kul ya. Berikutnya, hukum bacaan tajwid yang ditanda hitam tersebut yaitu alif lam komariah. Karena huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yaitu huruf kaf. Cara membacanya yaitu dengan jelas. Setelahnya berlaku hukum mad tabi'i. Karena huruf kaf fathah bertemu dengan huruf alif, dibaca panjang 2 harokat. Contoh cara membacanya. Kul ya ayyuhal kafir. Selanjutnya, pada ayat pertama Quran Surat Al-Kafirun, hukum tajwid yang ada yaitu mad arid lis-sukun. Karena huruf waw sukun didahului huruf berharokat dhamma dan bertemu di akhir kalimat. Cara membacanya dengan panjang selama 2 sampai 6 harokat atau 2 sampai 6 detik. Contohnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Pada ayat kedua, hukum tajwid yang ada yaitu mad jaiz munfasil karena huruf lam fathah diikuti alif bertemu dengan huruf hamzah di lain kata. Cara membacanya yaitu dengan dipanjangkan selama 2 atau sampai 5 harokat. Contoh cara membacanya. La a. Pada ayat kedua ini ada mad tabi'i karena huruf mim fathah bertemu dengan huruf alif, dibaca panjang selama 2 harokat. Contoh membacanya ma. Berikutnya, pada ayat kedua surat Al-Kafirun terdapat mad arid lis-sukun. Karena huruf waw sukun didahului huruf berharokat dhamma dan pertemuan berbeda di akhir kalimat, dibaca panjang selama 2 atau sampai 6 harokat atau 2 sampai 6 detik. Contohnya tak budun. Jadi cara membacanya la a'budu ma ta'budun. Selanjutnya
Pada ayat ketiga dalam Quran surat Al-Kafirun ada ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nun sukun dibaca samar dan didengungkan selama 3 harokat atau 3 detik. Contoh bacaannya altum. Selanjutnya ada izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ain. Cukup dibaca jelas. Kemudian setelahnya terdapat hukum mad tabi'i karena ain bertemu dengan alif. Dibaca panjang selama 2 harokat. Contoh cara membacanya atum a. Berikutnya kembali ada mad tabi'i karena huruf waw sukun didahului oleh huruf berharokat dhamma yaitu dal. Membacanya panjang 2 harokat. Abiduna. Kembali kita menemukan mad jaiz munfasil karena huruf mad yaitu mim fathah bertemu dengan huruf alif dan diikuti hamzah, namun di lain kata. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 atau sampai 5 harokat. Ma'abud. Di ayat ketiga dalam Quran surat Al-Kafirun, kita menemukan hukum bacaan qalqalah kubro. Kenapa disebut qalqalah kubro? Karena salah satu huruf qalqalah yaitu huruf zal berada di akhir kalimat sehingga diwakafkan. Cara membacanya dengan dipantulkan. Contohnya a'bud. Bacaan keseluruhan pada ayat ketiga dalam Quran surat Al-Kafirun yaitu wala antum abiduna ma a'bud. Pada ayat keempat surat Al-Kafirun, kita menemukan kembali mad jaiz munfasil karena lam fathah bertemu dengan alif dan diikuti oleh hamzah di lain kata. Dibaca panjang selama 2 atau 5 harokat atau 2 sampai 5 detik. Cara membacanya wala. Selanjutnya, terdapat 2 mad tabi'i pada ayat keempat surat Al-Kafirun. Mad tabi'i yang pertama yaitu ada di huruf ain fathah bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya, huruf mim fathah bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Contohnya a dan ma. Selanjutnya ada idgham bigunna karena harokat dhamma tanwin bertemu dengan huruf mim. Harokat tanwin dileburkan sehingga mim seolah-olah bertasdid. Cara membacanya tidak lagi menjadi abidun tetapi abidum. Pada ayat keempat dalam Quran surat Al-Kafirun terdapat idgham mutajannisain karena huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta. Huruf dal dimasukkan ke huruf ta sehingga ta seolah-olah berharokat tasdid. Contoh membacanya adalah abadtum bukan abadtum. Contoh bacaan surat Al-Kafirun ayat 4. Wala ana abidum ma'abadtum. Untuk ayat yang kelima dalam Quran surat Al-Kafirun, karena bunyi ayatnya sama dengan ayat ketiga, silahkan kalian melihat kembali hukum tajwidnya di ayat ketiga.
Di ayat ke-6 kita bertemu lagi dengan hukum bacaan izhar syafawi, karena mim sukun bertemu dengan huruf dal dibaca secara jelas. Lalu setelahnya berlaku hukum mat tabi'i, karena dal yang berharokat kasrah diikuti ya sukun. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 harokat. Lakum dinukum. Kemudian ada izhar syafawi, karena mim sukun bertemu dengan huruf waw dibaca jelas. Lalu ada mad arid lisukun, karena huruf dal berharokat kasroh diikuti huruf ya sukun dan berada di akhir kalimat. Membacanya panjang selama 2 atau 6 harokat. Contoh bacaannya: dinukum waliyadin. Cara membaca keseluruhan pada ayat 6 Quran Surat Al-Kafirun: lakum dinukum waliyadin. Ayo semangat, kita akan belajar tentang hikmah Quran Surat Al-Kafirun. Asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Apa sebab turunnya ayat-ayat dalam surah Al-Kafirun? Orang-orang kafir menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW apa saja yang diinginkan akan dipenuhi oleh mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW menolak penawaran tersebut. Penawaran yang kedua, orang-orang kafir menawarkan kalau mereka akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad SAW selama 1 tahun. Lalu di tahun berikutnya Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Nah, lalu Allah menurunkan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 yang intinya tidak ada kompromi untuk soal akidah dan tauhid. Hikmah dari Quran Surat Al-Kafirun: yang pertama, dapat memegang teguh akidah Islam dan tegas dalam urusan keimanan. Yang kedua, menumbuhkan keberanian dalam menghadapi orang-orang kafir yang merusak akidah kita dengan dalih toleransi. Yang ketiga, memahami batasan toleransi dalam kehidupan pluralisme atau keberagaman. Yang keempat, menumbuhkan sifat saling menghargai dan membiarkan antar umat beragama serta tidak saling mengganggu urusan keagamaan masing-masing. Demikian materi pertemuan ketiga. Wassalamualaikum.